Pak Beni, tadi karena ada gangguan audio, jadi saya tidak bisa terlalu mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan, tapi saya akan memberikan pertanyaan yang sama. Sepanjang yang Pak Beni tahu, sistem keamanan di kepolisian terkait dengan pengamanan jaringan siber mereka seperti apa sih Pak Beni? Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Dr. Pratama bahwa begitu banyak aplikasi yang dibuat sebagai bentuk inovasi pelayanan Polri terhadap masyarakat, kemudian juga bagaimana mereka membuat pusat data. Ini kan dibuat oleh personel-personel dari rekanan yang punya kompetensi berbeda-beda kelasnya. Ada yang memang mahir betul, ada yang memang qualified, sehingga dia ketika membuat sistem pengamanannya pun bagus. Tetapi kembali ini kan tidak merata, sehingga mudah untuk nanti kelemahan itu dimasuki hacker. Yang kedua, perlu dicatat bahwa tentunya ketika Polri melakukan penegakan hukum, pihak yang terkena itu tidak suka. Misalkan judi online. Maka mereka bisa membayar hacker untuk menghantam atau menghack situsnya Polri sebagai bentuk kemarahan atau rasa ingin balas dendam tidak puas, ingin balas dendam dan sebagainya. Nah, karena Polri menangani berbagai macam kasus, maka Polri juga harus siap mendapatkan serangan-serangan cyber. Oleh sebab itu, masukan ini tentunya menjadi bahan yang bagus. Kami selaku pengawas eksternal tentunya nanti akan bersama-sama Polri bagaimana melakukan evaluasi secara menyeluruh, sedini mungkin, secepat mungkin, agar peristiwa ini tidak terulang kembali ke depan. Oke, Bung Pratama, jadi sebenarnya saat ini yang bocor, yang diduga diretas, itu data-data apa saja sih dari personel polisi ini? Jadi banyak, ada 27 field di situ. Ada nama, tempat tanggal lahir, satker, pangkat, status nikah, golongan darah, pangkat terakhir, pendidikan umum terakhir, sampai jenjang karir terakhir, kemudian ada tanggal rehab, tanggal hukuman, tanggal rehab mulai, lengkap semuanya, ada 27 field gitu, yang memang kalau bocor gitu, bisa digunakan orang untuk melakukan hal-hal yang negatif terhadap personel-personel ini gitu. Misalkan, kan si hackernya bilang juga, pokoknya ini data saya share gitu, kemudian silahkan kalau mau melakukan kegiatan apapun, kirimin dildo atau kirimin apa terserah gitu. Nah ini bisa digunakan untuk itu gitu, digunakan untuk apalagi ketika yang terekspos itu adalah kisah buruknya personel inilah gitu, sehingga harusnya tidak tersebar keluar. Nah masalahnya sampai saat ini link untuk download file yang dihack ini itu masih terbuka gitu, bahkan bisa dibuka tanpa VPN. Jadi orang biasa begitu dapat URL-nya itu bisa membuka saat ini gitu. Nah, saya nggak ngerti itu bagaimana kok nggak bisa ditutup sampai sekarang gitu, Mbak. Pak Bedi, kira-kira implikasinya apa ketika data-data yang seperti sedetail yang disampaikan oleh Bung Pratama tadi bocor dan ternyata masih bisa diakses bulk datanya? Ya, kami akan mengecek kembali nanti berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber karena ini sangat rawan, khususnya buat personil Polri sendiri. Betul sekali, sekarang kan data pribadi kita, nomor telepon bisa dijual belikan untuk promosi produk ataupun untuk pinjol dan sebagainya. Di samping itu tentunya kerawanan ini berkaitan juga dengan keluarganya. Oleh sebab itu peringatan ini tentunya akan disikapi oleh pihak Polri untuk sesegera mungkin mengatasi masalah ini. Oke, Pak Abdul, ini kan harus jadi evaluasi bersama. Apa yang akan dilakukan DPR dengan banyaknya kebocoran data-data ini? Lalu, tadi saya juga mengutip pernyataan kolega Anda di DPR, Bung Dev Laksono, selain soal keamanan siber yang memang masih lemah, belum juga ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Janjinya waktu itu saya ingat akhir tahun 2019. Sampai sekarang belum kejadian juga itu, Pak Abdul. Iya, faktanya seperti itu. Kami ingin sekali akhir tahun ini selesai undang-undang perlindungan data pribadi. Namun dari komunikasi informal untuk mengurai atau memecahkan kebekuan ini kayaknya belum ada titik temu sampai hari ini. Kominfo tetap bersikeras agar lembaga pengawasnya ini ada di bawah Kementerian Kominfo. Sementara kami di DPR
ingin agar ini lembaga independen atau badan atau otoritas independen. Tapi ketika sampai Polri saja dihack seperti ini, 28.000 data keluar, apakah itu tidak membuat ada sense of urgency begitu? Ya, faktanya sampai terakhir kami ketemu dengan pihak Kominfo masih belum ada pergeseran, belum ada pergerakan. Oke, jadi cuma satu poin ini doang yang masih mengganjal ya Pak ya? Tinggal satu. Kalau satu poin ini selesai, mungkin dalam 10 hari selesai itu, karena sudah separuh lebih selesai. Oke, kita nanti akan update soal ini. Tapi terakhir, bagaimana dengan evaluasi tentang keamanan sistem di Polri sendiri? Karena nggak lucu dong, kemarin kita badan sibernya negara dihack, sekarang penegak hukum, terutama untuk siber juga dihack. Ya, saya kira ya memang ini keprihatinan kita bersama, dan apalagi tadi disampaikan Dr. Pratama bahwa sudah terbuka seperti itu, tidak kunjung segera di take down alamat itu dan kemudian segera diatasi. Mestinya kita berharap ada unit reaksi cepat untuk cyber gitu, ya, tidak hanya unit reaksi cepat untuk kecelakaan dan sebagainya. Untuk cyber juga mestinya harus lebih cepat, apalagi ini yang diretas adalah data tentang anggota polisi. Oke, terakhir saya punya waktu setengah menit untuk Bung Pratama. Kira-kira selain pasukan cepat untuk mengatasi gangguan siber ini, apa lagi yang harus dimiliki negara ini? Sebenarnya gampang, Mbak. Kalau kita mau mengamankan sistem kita itu, tadi sudah saya sebutkan, teknologinya harus benar, gitu. SDM-nya harus di-upgrade. Investasi SDM itu penting, gitu. Jangan dianggap pemborosan. Kemudian tata kelola. Plus nanti ada security awareness dari pimpinan. Nah, security awareness itu nanti akan menentukan, Anda harus ngamanin loh, orang IT harus ngamanin loh. Pak, kita nggak ada dana, ini anggarannya. Lakukan pengamanan yang maksimal, gitu. Jadi harus ada kemauan dari pimpinan, gitu. Sehingga masalah keamanan cyber ini ditangani dengan serius. Kalau sekarang kan nggak serius, Mbak. Ini kayak main-main aja menurut saya sih, gitu. Baik, kurang serius gitu. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Bung Pratama sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Kita jumpa lagi lain waktu ya. Sehat terus. Terima kasih. Terima kasih.